adik-adik, welcome to CST Sunday School. Pada minggu ini bersama Teacher Ana dalam Sunday School. Mari kita puji dan menyembah nama Tuhan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari.
damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Oh, inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Baik adik-adik, kita sudah puji dan menyembah nama Tuhan. Kita akan berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas pujian dan penyembahan yang kami telah naikkan tadi Tuhan. Sekejap lagi kami ingin mendengar firman-Mu Tuhan. Berkatlah kami Tuhan, sepanjang kami mendengar firman Tuhan, kami mendapat sesuatu Tuhan, perubahan dalam hidup kami Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, kami ucap syukur Tuhan, hanya bagi Raja dan segala Raja. Haleluya, amin. Baik adik-adik, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, hari ini Teacher Ana membawa kita dalam tema Damai Sejahtera. Mari adik-adik ikut Teacher Ana. Damai Sejahtera. Teacher Ana akan membawa kita dalam ayat firman Tuhan dalam Galatia 5 ayat 22. Galatia 5 ayat 22 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tetapi Teacher Ana bawa hari ini dalam damai sejahtera. Kita fokus dalam tema damai sejahtera. Oke adik-adik, sesuai dengan firman kita hari ini bertema damai sejahtera, Teacher Ana membawa contoh tokoh di Alkitab, yaitu kita lihat kisah Daud dan Saul, di mana selepas Daud membunuh Goliat, Raja Saul memberi kuasa atas para tentera dan memenangi banyak peperangan, dan dia menjadi sangat terkenal. Setiap kali Daud kembali daripada berperang, para wanita akan menari dan menyanyi. Saul membunuh beribu orang, tapi Daud membunuh berpuluh ribu orang. Maka Raja Saul sangat cemburu terhadap Daud dan ingin membunuhnya. Daud juga pandai bermain kecapi. Pada suatu hari, dia sedang bermain kecapi untuk Raja Saul. Tiba-tiba, Saul melontarkan tombak ke arahnya. Daud mengelak, dan tombak itu tercucuk pada dinding. Selepas kejadian itu, Saul mencuba berkali-kali untuk membunuh Daud. Namun Daud berjaya melarikan diri dan bersembunyi di padang gurun. Pernah sekali, adik-adik, Saul membawa 30.000 orang untuk memburu Daud. Tanpa disadari, Saul memasuki tempat persembunyian Daud dan mengikutnya, yaitu di
dalam sebuah gua. Pengikut Daud berbisik, "Inilah peluang kamu untuk bunuh Saul." Jadi Daud dengan senyap-senyap memotong tepi jubah Saul. Tetapi Saul tidak menyadarinya. Selepas itu, Daud merasa bersalah karena dia tidak menghormati raja yang dipilih Yehova. Dia juga melarang pengikutnya daripada menyerang Saul. Selepas Saul keluar dari gua itu, Daud memanggil Saul, lalu berkata bahwa dia sebenarnya ada peluang untuk membunuh Saul. Adakah Saul akan melepaskan Daud? Tidak. Saul masih memburu Daud, adik-adik. Pada satu malam, Daud dan anak buahnya yaitu Abisai, mereka memasuki kemah Saul secara diam-diam. Pada masa itu, pengawas Saul yaitu Abner sedang tidur. Abisai berkata, "Inilah peluang kita, biarlah saya bunuhnya." Tetapi Daud menjawab, "Yehova sendiri akan bertindak terhadap Saul. Marilah kita ambil tombak dan bekas airnya lalu pergi." Kemudian adik-adik, Daud berdiri di atas puncak gunung dan menjerit, "Abner, kenapa kamu tidak jaga rajamu? Di manakah tombak dan bekas air raja?" Saul mengenali suara Daud, lalu berkata, "Kamu berpeluang membunuh beta, tetapi kamu tidak berbuat demikian. Beta tahu kamu akan menjadi raja Israel seterusnya." Selepas itu, Saul kembali ke istananya. Sebenarnya, bukan semua ahli keluarga Saul membenci Daud. Nah, adik-adik, apa yang kita pelajari dari Daud dan Saul? Dalam tema kita tadi yaitu damai sejahtera, di mana ada damai dan sejahtera dalam kehidupan Daud dan Saul. Begitu juga kita adik-adik. Di dalam Roma 12 ayat 18 juga berkata, "Selagi kamu dapat melakukannya, berusahalah sedaya upaya untuk berdamai dengan semua orang." Hai saudara-saudara yang dikasihi, janganlah membalas dendam, tetapi biarlah Tuhan memperlihatkan kemurkaannya terhadap kejahatan yang dilakukan. Amin. Begitu juga dalam kehidupan kita adik-adik, kita perlu ada damai sejahtera, kesabaran. Jika orang tua kita memarahi kita, adakah patut kita melawan atau kita tunduk, tenang, dan damai? Apa yang teacher anak ingin kita lakukan? Kita belajar dari kehidupan Saul dan Daud. Oke, adik-adik, apapun perbuatan kita, kelakuan kita dalam kehidupan kita, kita tetap ada kedamaian. Mari kita sama-sama katakan kedamaian. Amin. Kami percaya adik-adik akan melakukannya dalam kehidupan kita. Amin. Baik adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan. Teacher harap firman Tuhan yang kita dengar tadi kita renungkan dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Dan adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Bila firman yang kami pelajari tadi Tuhan, kami melakukannya setiap hari dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur Tuhan, inilah doa kami. Haleluya, amin. Bye, jumpa next week.